warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa UIN STS Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, yang mana ini adalah konten YouTube kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Agung Saputra. Dan di sini ada teman saya. Juga ada Novita Dewi Pertiwi. Untuk itu teman-teman, kami persilakan untuk menonton. Selamat menonton. Ketika dunia sudah berhenti peduli dengan kemiskinan, ada yang bilang padaku, "Sudah, urusi saja urusanmu. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain." Nuraniku tak setuju. Ada saatnya kita bertindak dan ada waktunya untuk diam. Karena kemiskinan adalah musuh dari setiap peradaban umat manusia. Di setiap masalah, pasti ada solusi. Guruku bilang, jadilah amil. Amil itu seperti jembatan, nak. Kamu bisa menjadi penghubung kebaikan. Kamu bisa menjadi penyalur harta bagi mereka yang berhak. Bahkan jika kau curahkan jiwamu pada profesi ini, kau bisa membangun peradaban dan kemandirian ekonomi lewat tanganmu. Aku pun bertekad memilih jalan ini. Mungkin aku tak mempunyai banyak harta untuk kuberikan, tapi aku punya kecerdasan, kreativitas, dan juga tekad kuat yang bisa kusalurkan. Hal ini juga berlaku untuk kalian yang peduli, karena kemiskinan adalah urusan kita. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Kearifan pembayaran zakat berbasis ilmu di BAS dan LAS Kota Jambi. BAS di Kota Jambi itu ada Basnas, sedangkan LAS kami mengambil ACT yang berada di Cilutung Kota Jambi. Berbicara zakat, zakat adalah bagian dari harta yang Allah wajibkan bagi pemiliknya untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Adapun dasar hukum zakat diantaranya Quran Surah An-Nur ayat 56 dan Quran Surah At-Taubah ayat 103. Syarat dan rukun zakat. Rukun zakat yang pertama orang yang berzakat, yang kedua harta yang dizakatkan, yang ketiga orang yang berhak menerima zakat. Syarat zakat. Yang pertama harus orang Islam, yang kedua berakal sehat dan jasmani, berakal sehat dan dewasa, yang ketiga merdeka, yang keempat memiliki nisab, dan lain-lain. Macam-macam zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Menurut wawancara Bapak Dr. Haji Syamsir Naim sebagai ketua dari Basnas Kota Jambi, zakat dibedakan menjadi dua, yaitu ada zakat untuk masyarakat umum dan zakat untuk pegawai atau zakat profesi. Zakat untuk masyarakat umum itu berlaku sesuai dengan nisab ditentukan, yaitu 85 gram emas dipotong sebanyak 2,5%. Sedangkan untuk zakat profesi atau pegawai tidak dibayar setiap tahun, melainkan dibayar setiap bulan, yaitu berdasarkan dengan gaji pokok yang diterima dikurang atau dikali dengan 2,5% yang telah ditentukan. Dan adapun juga orang-orang yang menerima zakat diantaranya ada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, riqab, ibnu sabil, dan gharim. Kebijakan yang sudah dilakukan oleh Basnas
dalam membantu masyarakat diantaranya adalah untuk sebagai kebutuhan pendidikan, beasiswa, dan sebagainya. Juga ada sunat massal, rehab rumah, biaya berobat, dan orang-orang yang kesulitan dalam kembali pulang kampung jika tersesat di Jambi. Adapun syarat masyarakat yang ingin mengajukan bantuan dari Basnas, masyarakat harus meminta surat keterangan dari RT setempat dan syarat-syarat lainnya yang berlaku di Basnas. Yang kedua, LAS. LAS yang kami kunjungi adalah ACT. ACT adalah Aksi Cepat Tanggap, adalah lembaga kemanusiaan yang bersifat global. ACT berdiri sejak tanggal 21 April 2005. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT juga mengembangkan aktivitasnya untuk memperluas karya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, mengembangkan aktivitas untuk memperluas karya, serta pemulihan pasca bencana. Visi ACT yaitu menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. ACT tersendiri merupakan lembaga yang unik di mana dia lahir sebelum ibunya ada, yaitu GIP. ACT tersendiri memiliki beberapa program, yaitu seperti Global Zakat, Global Wakaf, dan Global Kurban. Di sini, ACT mempunyai kebijakan dalam zakat, yaitu menerima zakat mal dan zakat fitrah yang diberikan kepada masyarakat yang jarang atau belum tersentuh penerimaan zakat sebelumnya. Dan untuk para program atau alur kebijakan dari ACT tersendiri, secara teknis ada pra dan saat itu juga pasca. Untuk programnya berupa paradigma dan juga implementasi. Paradigma di sini, ACT berusaha untuk mengajak semua orang untuk aktif membayar zakat, dan hal ini tidaklah mudah. Jadi dengan ini kami mensyiarkan kepada teman-teman atau seorang yang sudah mampu membayar zakat, dipatutkan untuk membayarnya. Lalu untuk implementasinya, ACT tersendiri menyalurkan zakat yang sudah direncanakan atau sudah diobservasi kepada penerima zakat sebelumnya. Adapun teknis dalam penyaluran zakat di ACT itu ada 3, pra, saat, dan pasca. Pra di mana pihak ACT mensosialisasikan kepada orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat untuk berzakat. Saat itu orang yang mampu mengeluarkan zakat itu menyalurkan hartanya kepada pihak ACT. Sedangkan pasca, pihak ACT menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerima.
Adapun di antara juga program-program dari ACT yaitu SUMI, Sahabat Usaha Mikro Indonesia, berisi berbagi beras untuk santri dan food van berbagi makanan.